Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini akan membahas tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Selanjutnya tentang pendekatan, yakni konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan tertentu. Metode pembelajaran sendiri dapat dikatakan jabaran dari pendekatan yang berarti prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan atau cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya untuk teknik pembelajaran, yakni diwujudkan secara nyata dan praktis saat pembelajaran berlangsung. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran lebih luas daripada metode dan teknik. Metode dan teknik merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Kemudian, metode dibedakan dari pendekatan. Pendekatan lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Maksudnya, satu pendekatan yang direncanakan untuk satu pembelajaran dapat digunakan beberapa metode. Selanjutnya, untuk contoh, misal dalam suatu acara perkuliahan, mahasiswa calon guru diharapkan dapat mengidentifikasikan minimal 4 bentuk diskusi sebagai metode mengajar. Yang pertama, mahasiswa diminta mengemukakan 4 bentuk diskusi yang pernah dilihatnya secara berkelompok. Yang kedua, mahasiswa diminta membaca 2 buah buku tentang bentuk-bentuk diskusi dari beberapa buku. Dan yang ketiga, mahasiswa diminta mendemonstrasikan cara-cara berdiskusi sesuai dengan bentuk yang dipelajari, sedangkan kelompok yang lain mengamati sambil mencatat kekurangan-kekurangan untuk didiskusikan setelah demonstrasi selesai. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mencatat hasil diskusi kelas. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan nomor 3 dan nomor 4 adalah teknik pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dan diskusi. Seluruh kegiatan tersebut merupakan strategi yang disusun seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mengatur strategi, guru dapat memilih berbagai metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi sebagai media seperti film, VCD, kaset audio, dan gambar dapat digunakan sebagai bagian dari teknik-teknik yang dipilih oleh seorang guru. Selanjutnya, teori-teori yang mendasari strategi pembelajaran. Yang pertama, belajar bermakna dari Ausubel. Pembelajaran bermakna dari Ausubel menitik beratkan interaksi verbal yang dinamis antara guru dengan siswa yang bermaksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran dengan secara optimal. Yang kedua, Advanced Organizer adalah sebuah informasi yang disajikan sebelum pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa untuk menyusun dan menafsirkan informasi yang baru masuk. Yang ketiga, Discovery Learning dari Brunner adalah suatu teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa dapat mengorganisasi sendiri atau menemukan sendiri informasi dan konsep-konsepnya. Yang keempat, peristiwa belajar menurut Gigner. Gigner and Driscoll mengembangkan suatu model berdasarkan teori pemrosesan informasi yang memandang pembelajaran dari segi 9, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa, yang kedua, mengemukakan tujuan pembelajaran, yang ketiga, memunculkan pengetahuan awal, yang keempat, menyajikan bahan stimulasi, yang kelima, membimbing belajar, yang keenam, menerima respon siswa, yang ketujuh, memberikan balikan,
Yang kedelapan, menilai untuk kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan retensi dan transfer. Selanjutnya, seorang guru tidak memungkinkan untuk menggunakan metode atau strategi expository maupun discovery secara murni. Mengapa demikian? Karena dalam strategi expository lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka tidak semua siswa memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Siswa akan sulit mengembangkan kemampuannya dalam hal sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Dan untuk strategi discovery tidak mungkin digunakan secara murni karena dapat menghabiskan waktu dan frustasinya untuk siswanya yang harus menemukan informasi serta konsep-konsepnya secara individu. Kemudian untuk perbedaan antara discovery dan inquiry. Discovery sering dipertukarkan pemakaiannya dengan inquiry, yakni proses mental yang mengharapkan siswa untuk mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Proses mental misalnya membuat kesimpulan, mengamati dan menjelaskan. Untuk konsep misalnya bundar, demokrasi, dan energi. Dan untuk prinsip misalnya setiap logam apabila dipanaskan akan memuai. Untuk penggunaan inquiry merupakan perluasan dari discovery, artinya mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misal merumuskan masalah, merancang eksperimen, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan. Sebagai proses belajar, discovery mempunyai kemiripan dengan inquiry, yaitu sama-sama menekankan keaktifan siswa dan pencarian sendiri oleh siswanya dengan model pendekatan ilmiah. Untuk perbedaannya, inquiry lebih pada penyelidikan suatu masalah yang secara ketat mengikuti metode ilmiah, sedangkan discovery tidak harus penyelidikan masalah, tetapi dapat berupa penemuan yang biasa dan dapat juga memecahkan persoalan yang tidak konkret. Inquiry jelas membutuhkan discovery di dalamnya, yaitu bagaimana seseorang menemukan sesuatu. Inquiry menuntut proses yang lebih kompleks dan lengkap sesuai dengan metode ilmiah, sedangkan discovery tidak harus lengkap prosesnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.